Baik, ke bawah. Ini penulisan footnote nggak ada di latar belakang. Oh, ada itu ya? Ada apa enggak? Ini fontnya nggak bisa dibaca fontnya. Font Arabnya. Mana tadi yang Arab tadi? Yang atas ya, Arab. Ya, masih belum ada footnote ya. Ini rumusan masalahnya banyak sekali. Pengertian ijma, dasar hukum ijma, kehujahan ijma, sebab terjadinya ijma. Oh, yang pembahasan kedua ini. Masuk pembahasan. Ini baru ini ya. Ya, ini. Ini untuk penulisan makalah. Penulisan referensi Dr. Muhammad Baharudin. Ya, coba agak ke atas sedikit. Ya. Loh, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke atas yang footnote pertama. Footnote pertama tadi. Coba dibuka footnote yang atasnya. Nah, ini. Ya, terlalu ke atas. Ke bawah lagi. Ya, ke bawah lagi. Ya, ini ya. Ini gelar itu nggak usah ditulis. Gelar nggak usah ditulis, langsung Muhammad Bahrudin M. Ya. M. Kemudian kita sepakati ya, tahunnya itu ditulis setelah ini, setelah apa itu ya, nanti saya urutkan. Pertama itu nama dulu, kedua judul buku. Ya betul, judulnya Ilmu Usul Fiqh, miring betul, tapi nggak usah ditulis besar. Judul buku nggak usah ditulis besar, kecuali di cover utama itu. Kalau untuk di footnote nggak usah ditulis huruf besar, Ilmu Usul Fiqh. Nah, itu ngapain ditulis Jalan Profesor Dr. Sumantri Brojonegoro, itu nggak usah ditulis, itu Komplek Unila Gedung Menang Bandar Lampung, itu nggak usah ditulis. Kemudian setelah ya diingat-ingat nama penulis, judul buku, kemudian tempat terbit. Ini tempat terbitnya mana? Lampung, berarti tulis Bandar Lampung gitu. Bandar Lampung. Kemudian langsung nama penerbitnya apa? Anugerah Utama Raharjo, anggota IKP. Anugerah Utama gitu saja. Dah Anugerah Utama baru tahunnya. Nah, yang di dalam kurung itu tadi adalah tempat terbit, kemudian nama penerbit sama tahun terbitnya, itu kemudian tutup kurung, baru kemudian halaman. Ya ini diperbarui lagi ya. Ya ini. Kemudian yang atas ini definisi ijma ya. Ijma itu kalau masih bahasa asing ya, itu ditulis miring dan A-nya itu ada seret di atas. Coba dilihat transliterasi lagi, ada seretnya di atas. Ya, itu sampai ke bawah itu ijma lagi, itu ijma lagi, itu sampai seret ke bawah. Kemudian fontnya ini juga diperbarui. Ini font Arabnya itu tidak bisa dibaca. Ya, itu diperbarui pakai font yang bisa dibaca. Dah itu kemudian ke bawah.
Ini fontnya Arab semuanya seperti itu. Tidak bisa dibaca dasarnya. Ini juga gitu ya. Penulisan jurnal juga seperti itu. Coba lihat di buku pedomannya. Ini nggak usah ditulis. Ini nggak usah ditulis besar-besar semuanya seperti itu. Ya, udah ke bawah lagi. Ya, seperti yang di atas itu ulil amri, itu tulisnya uli al amri. Ya, uli al amr, ya. Uli al amr, uli berarti kalau panjang ya uli al amr. Itu semerap. Terus ke bawah lagi. Ya, itu kan hadis tulisannya kebalik itu kan la tajtami'u ala ummati abdolal. Ya ini referensinya sama semuanya ya, diperbarui ya referensinya ya. Kemudian ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Terus ke bawah. Ya. Terus notulensinya ya ini dibetulin ya. Ini juga seperti itu ya. Yang nomor 5 notulensinya itu apa? Referensinya itu Tajun Nasr itu sebagai dari. Ini juga diperbarui ya. Tuh. Menuliskan footnote-nya. Ini juga tulisannya beliau cenderung itu kurang ya. Berdasarkan keterangan. Berarti ini juga seharusnya ke atas. Ya ini juga sama ya. Sama mengenai penulisan footnote masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian rukun ijma ya. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Nah, terus ke bawah. Terus ke bawah. Macam-macam ijma. Ya, sudah itu ya, referensinya sana. Terus tadi berapa? Kesimpulannya harus 6. Mana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya harus 6. Nah, 1. Kesimpulan pertama, rumusan masalah pertama apa? Rumusan masalah pertama. Nah, ini seperti penulisan ijma, ini ada yang ijma nggak ada tanda petiknya, ada yang ijma memakai K, ya, ini nggak ada petiknya, bertentangan dengan ijma sahabat. Ya. Oh, yang ini ijma ada 6. Berarti pengertian ijma itu paragraf pertama, dasar hukum ijma. Nah, ya, misalkan dasar hukum ijma itu menggunakan Al-Quran, dasar hukum ijma cukup ditulis suratnya. Misalkan surat apa itu ya, misalkan surat apa tadi An-Nisa ayat 5, kemudian apa itu dasar hukum ijma. Kemudian kehujahan ijma juga gitu. Jadi tadi sudah sesuai apa belum apa kesimpulannya? Harus 6 dan kesimpulan itu adalah penegasan dari pembahasan dan pembahasan bersumber dari rumusan masalah. Tuh.
Ya ini coba semen baca eh, kesimpulannya. Kesimpulan pertama definisi, kedua tadi apa lupa lagi saya juga. Ya, kedua dasar hukum, ketiga hujah. Ya, bisa disamakan dengan kesimpulan. Ya, buka lagi kesimpulan. Apa betul kesimpulannya yang pertama pengertian tentang ijma? Ya, silakan dibuka kesimpulan. Ya, betul. Yang pertama, ya tidak apa-apa, kesimpulannya seperti itu. Nah, ya sudah, kalau memang sudah sesuai 6 paragraf sudah tidak apa-apa. Sudah bagus. Terakhir, saya lihat penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka. Ya ini sama ya, masih salah ya. Penulisan daftar pustaka, formatnya betul seperti itu. Cuman penulisannya ya, eh, dibaca lagi penulisannya, formatnya sudah betul, tinggal penulisannya. Ini juga sudah bagus. Baik itu dari saya, silakan dilanjutkan diskusinya.